pada 14 Januari 1946, berlangsung salah satu momen awal dalam perundingan Linggarjati antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Perundingan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun perundingan ini belum mencapai kesepakatan penuh, tanggal ini menjadi tonggak penting dalam usaha diplomasi Indonesia. Halo temanku semuanya, channel ini adalah tempat kita berbagi cerita dan momen sejarah untuk dikenang. Tulis di kolom komentar hari yang sama sesuai dengan tanggal cerita ini ya. Hal ataupun peristiwa berkesan yang selalu kalian kenang dengan syukur dan rasa bangga. Jangan lupa untuk like, share, dan sebanyak-banyaknya, agar kita terus bisa berbagi sejarah dan inspirasi. Semoga setiap langkah kita diridhoi Allah dan membawa manfaat bagi sesama. Barakallahu fiikum. Pada 14 Januari 1946, salah satu peristiwa penting dalam sejarah diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan terjadi, yakni Deklarasi Persetujuan Linggarjati. Persetujuan ini adalah hasil dari perundingan yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Belanda yang berlangsung di Linggarjati, sebuah desa kecil di daerah Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari konflik antar Indonesia yang baru saja merdeka dan Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah bekas koloni mereka, Hindia Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan kemerdekaannya, terutama karena Belanda menolak untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha kembali menguasai wilayah tersebut. Dalam situasi yang penuh ketegangan, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk duduk bersama di meja perundingan untuk mencari solusi damai. Persetujuan Linggarjati menjadi titik penting dalam proses diplomasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Perundingan ini dipimpin oleh Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Indonesia dan H.J. Van Mook sebagai perwakilan Belanda. Kedua pihak sepakat untuk mencapai sebuah kesepakatan yang disebut Persetujuan Linggarjati yang berisi beberapa pokok penting, antara lain: 1. Penarikan pasukan Belanda dari wilayah Indonesia, kecuali di daerah-daerah yang disepakati bersama. 2. Pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari beberapa negara bagian, diantaranya Indonesia, yang diberikan status sebagai negara bagian dalam konfederasi. Pengakuan kedaulatan Indonesia secara de facto atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura, sementara Belanda tetap mempertahankan hak-haknya atas wilayah lainnya di Indonesia. Persetujuan ini menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya. Meskipun di kemudian hari, Persetujuan Linggarjati dianggap tidak sepenuhnya menguntungkan Indonesia, kesepakatan ini memberikan Indonesia legitimasi internasional dan membuka jalan bagi perundingan lanjutan yang akhirnya membawa Indonesia pada pengakuan kemerdekaan secara penuh pada 27 Desember 1949 melalui Perjanjian Royen-Royen. Namun, meskipun ada kemajuan yang dicapai, perjanjian ini tidak berjalan mulus. Belanda kemudian melanggar kesepakatan ini dengan terus melakukan agresi militer ke Indonesia. Hal ini mengarah pada peristiwa agresi militer Belanda The Guak pada 1948 yang memicu perlawanan rakyat Indonesia dan mengingatkan kembali kepada dunia internasional akan tekad Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Secara keseluruhan, Persetujuan Linggarjati meskipun kontroversial dan penuh dengan kompromi tetap menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan panjang Indonesia menuju pengakuan penuh atas kemerdekaan. Persetujuan ini membuka jalan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dihentikan dan bahwa kedaulatan negara ini harus diakui oleh semua pihak termasuk Belanda. Persetujuan ini menjadi simbol dari diplomasi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kekuatan diplomatik dalam menghadapi tantangan besar pasca perang. Keberhasilan ini tidak terlepas dari tekad kuat dan keberanian para pemimpin Indonesia, seperti Sultan Syahrir yang selalu berusaha untuk mencari solusi damai bagi bangsa Indonesia.